U bent mijn rots, wanneer ik wankel. U wint mij op, wanneer ik val. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita kembali dalam firman Tuhan yang ingin disampaikan pada kita semuanya. Dan tapi sebelumnya itu, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu bahwa Engkau Allah yang baik bagi kami. Allah yang memelihara kami tanpa kekurangan suatu apapun juga ya Tuhan. Dan pagi hari ini ya Bapa, kami ingin mendengar firman Tuhan. Kami ingin mendengarkan Engkau berbicara kepada kami ya Tuhan. Dan biarlah sabdamu ini menguatkan kami dalam masa-masa kegelapan ini ya Bapa. Untuk itu Tuhan, berbicaralah lewat hamba-Mu ini, urapi hamba-Mu, mulut bibir lidah hamba-Mu ini, sehingga setiap firman yang keluar Tuhan yang berbicara pada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya akan membawakan satu firman Tuhan yang tidak terlalu lama, yang saya beri tema atau judul Dark Night of the Soul, atau malam kelam dalam jiwa. Saudaraku, ada 3 hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Mengapa Allah menempatkan kita dalam malam kelam dalam jiwa ini? Tidak dapat dipungkiri bahwa akhir-akhir ini banyak kita ini yang mengalami masa-masa yang sulit. Masa-masa di mana kita ini merasa tidak ada jalan keluar. Masa-masa di mana kita berpikir kita dalam keadaan yang sangat-sangat gelap hari-hari ini. Bahkan Tuhan sendiri berbicara seakan-akan tidak lagi sampai kepada kita. Kita merasakan bahwa kita sepertinya ditinggalkan oleh Dia. Saya ingin mengutip satu ayat yang saya ambil dari Kidung Agung pasal yang ketiga ayat 1-2 yang berkata demikian. Di atas ranjangku pada malam hari, ku cari jantung hatiku. Ku cari tapi tak ku temui dia. Aku hendak bangun dan keliling di kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan, ku cari dia, jantung hatiku. Ku cari dan tak ku temui dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat ayat ini, kita langsung bisa membaca bahwa ada satu dialog antara yang dicintai dan yang mencintai. Bukankah Allah itu adalah Allah yang mencintai kita semuanya? Dan kita sebagai umat tebusannya adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Sehingga dikatakan oleh orang yang dicintai, di atas ranjangku pada malam hari, ku cari jantung hatiku. Seakan-akan ada kegalauan yang besar di dalam hati orang yang dikasihi. Dia mulai mencari dan mencari dan mencari. Tapi dia berkata, ku cari tapi tak kutemui dia. Betapa menderitanya seorang yang telah jatuh cinta, tetapi dia tidak menemukan kekasihnya yang sangat dicintainya itu. Bahkan Bapak Ibu, orang ini merasakan bahwa dirinya seakan-akan ditinggalkan, tidak lagi dicintai. Selanjutnya dia berkata, dia hendak bangun dan berkeliling kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan. Ku cari kekasihku itu, jantung hatiku. Tapi yang ku cari, tidak kutemui. Bapak Ibu, di dalam masa-masa yang sulit hari-hari ini, masa kegelapan yang dihadapi oleh banyak orang, masa-masa di mana orang-orang merasakan tidak ada jawaban dengan wabah yang sedang begitu giat-giatnya berada di tengah-tengah kita. Bukan saja kita di Indonesia, di belahan-belahan dunia yang lain pun ini sama dirasakan oleh mereka di sana. Rasanya tidak ada jalan keluar, tidak tahu apa harus diperbuat. Dan di sini sebenarnya orang merasa kesepian yang sangat luar biasa ketika mereka harus tinggal di rumah. Beberapa hari yang lalu kita mendengar tentang seorang public figure yang kedapatan dia menyimpan
barang-barang narkotika di dalam tasnya. Orang yang sangat terkenal, disukai oleh banyak orang. Tetapi dia mengambil barang-barang yang sebenarnya tidak perlu dia bawa. Ketika ditanya mengapa, satu jawaban yang diberikan oleh dia adalah dia merasa begitu kesepiannya dia. Oleh karena dia harus tinggal di rumah, tidak ada kegiatan apa-apa lagi. Dan bagi orang-orang yang biasanya aktif, masa-masa di mana dia tidak melakukan hal apapun dalam rumah, membuat penyiksaan yang besar dalam dirinya. Tapi Bapak Ibu, saya ingin berkata pada kita semuanya, seakan-akan kita dilanda dengan kedahsyatan malam yang luar biasa itu. Kita sedang dilanda dengan rasa yang tidak menentu dalam hati kita masing-masing. Gelap serasa hati kita. Dan jiwa kita mengalami kekelaman itu. Jiwa yang di dalamnya ada perasaan, ada pikiran kita, ada angan-angan kita. Tiba-tiba terasa begitu gelap. Kita tidak tahu apa harus kita perbuat. Tetapi saudaraku, kalau kita kembali kepada Mazmur 91 ayat yang kelima. Mazmur 91 merupakan Mazmur yang sering dibaca oleh orang-orang hari-hari ini. Dan seakan-akan juga bahwa Mazmur ini merupakan mantra yang mujarab bagi kita semuanya. Mazmur 91 ayat 5 berkata demikian. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Gak perlu takut kita akan kedahsyatan malam itu. Karena apa? Kita sedang berpegang pada sesuatu di mana kita bisa bernaung di bawahnya. Yaitu Allah kita yang kekal, Allah kita yang luar biasa, Allah kita yang selalu mengedangkan tangannya pada kita semuanya. Saudara, Joni Eareckson Tada pernah menuliskan kata-kata seperti ini. Sering Allah mengizinkan apa yang sebenarnya dia benci untuk menyelesaikan apa yang dia inginkan. Bukankah sebenarnya penderitaan manusia itu Allah benci? Allah tidak pernah menciptakan manusia untuk bisa menderita ketika pertama kali dia ciptakan di Taman Eden. Tapi kebahagiaan, sukacita, itu yang Allah sebenarnya berikan kepada kita semuanya. Tapi dosalah yang mengizinkan segala ketidakbahagiaan itu terjadi dalam diri kita masing-masing. Allah tidak menghendaki itu. Allah ingin mengembalikan ini semuanya. Bahkan untuk mengembalikan ini, Allah menggunakan hal-hal yang sebenarnya dia benci yang dilakukan supaya apa? Kita kembali menjadi serupa dan segambar dengan Allah itu sendiri. Bapak Ibu, Allah menginginkan kita, saudara dan saya, untuk kembali serupa dan segambar dengan Dia. Tapi bagaimanakah Dia melihat kita hari-hari ini, Bapak Ibu? Apakah kita benar-benar sudah menjadi orang-orang yang sesuai dengan apa yang Dia pikirkan? Sesuai dengan gambar dan rupanya Dia sendiri. Dia perlu berbuat sesuatu karena kita sudah kehilangan kemuliaan Allah itu untuk mengembalikan citra Allah itu. Dia seperti penjunan yang mulai melumat tanah liat itu, mulai membanting tanah liat itu, membentuk tanah liat itu, sehingga tanah liat itu bisa menjadi suatu keramik yang bisa dipertontonkan bagi orang lain. Dan itulah sebenarnya tujuan Allah sejak Dia menciptakan manusia ini. Manusia diciptakan supaya dia bisa memuliakan Allah itu. Bapak Ibu, Tuhan itu tidak pernah tinggal diam untuk membentuk kita. Walaupun dalam keadaan yang sangat sulit yang kita rasakan, Dia tetap menyertai kita semuanya. Mazmur 34 ayat 18 berkata demikian. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Allah tidak pernah tinggal diam. Dia dekat dengan orang yang patah hati dan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya, hancur jiwanya, kelam jiwanya. Allah ingin untuk tetap dekat dengan Dia. Untuk itu, Bapak Ibu, mengapa Allah menempatkan kita dalam malam kelam dalam jiwa ini? Yang pertama, Ia ingin membawa kita lebih dekat kepada dirinya sendiri, Bapak Ibu. Jujur saya ingin berkata pada kita semuanya, kesulitan sering membuat kita jujur kepada Tuhan dan diri kita sendiri.
Seringkali kesulitan itu membuat kita mulai introspeksi kepada diri kita sendiri. Seringkali kesulitan itu membuat kita ini semakin melihat apa yang telah aku perbuat di masa-masa yang lalu. Dan Allah bisa gunakan ini untuk menarik kita kembali, supaya kita ini menjadi orang-orang yang dekat kembali dengan Dia, serupa dan segambar dengan Dia. Joni Eareckson kembali berkata demikian. Saat segala sesuatu berjalan dengan baik, kita mungkin akan tergelincir menjauh dari Dia. Dari menteladani Dia, dari berbicara tentang Dia. Tetapi hanya dalam kesulitan, kita akan mengenal Dia dengan baik. Kesulitan sebenarnya merupakan sesuatu yang penting bagi kita semuanya. Kalau segala sesuatu berjalan dengan baik-baik saja, mungkin saudara akan terlena untuk hal ini. Mungkin saudara tidak pernah akan melihat bahwa ini merupakan sesuatu yang harus diperbaiki, karena berjalan dengan begitu baiknya. Tapi ketika kesulitan itu datang, baru kita berpikir bahwa ya, ini waktunya bagi aku supaya aku dibentuk oleh Tuhan dan kembali kepada Dia. Saya teringat tentang kisah seorang yang luar biasa dalam Alkitab, yaitu Yusuf. Yusuf merupakan seorang anak dari Ishak, dan dia sangat dikasihi oleh ayahnya. Sampai-sampai ayahnya itu membuatkan satu jas yang luar biasa bagusnya, jubah yang terindah, yang membuat saudara-saudara yang lain cemburu. Apalagi dia berkata bahwa seluruh saudara-saudaranya akan tunduk kepada dia. Betapa marahnya mereka. Dan ketika suatu hari Yusuf diutus oleh bapaknya untuk pergi ke lapangan, untuk pergi kepada saudara-saudaranya, para saudara-saudaranya berkata, ngapain lu kesini? Engkau yang sebenarnya yang membuat huru hara dalam keluarga, ngapain kamu kesini? Bahkan mereka ingin untuk membunuh Yusuf. Tapi Ruben, dia berpikir, lebih baik daripada dibunuh, dia kami jual kepada orang lain. Dan dijuallah Yusuf itu. Akhirnya Yusuf dapat masuk, dijual ke tempat Potifar. Dia bekerja dengan baik. Segala sesuatu yang dilakukan seperti dia harus melakukannya di hadapan Tuhan. Potifar tertarik. Dan Potifar berkata, rumah ini aku akan berikan dalam kekuasaanmu. Tapi saudara, di dalam rumah itu tinggal istri Potifar. Melihat ketampanan Yusuf, kegagahan Yusuf, istri Potifar nggak tahan hatinya. Dia berkata, kenapa aku tidak merayu dia supaya dia tidur bersama-sama dengan aku? Dilakukan berkali-kali, tapi Yusuf selalu menghindar. Tapi yang terakhir kali, saudaraku, dia menyeret Yusuf. Yusuf menolak, lari. Sampai-sampai satu lembar pakaian Yusuf tertinggal dalam tangan Potifar. Dan dia difitnah. Istri Potifar berkata kepada suaminya, aku hendak diperkosa oleh Yusuf. Dimasukkanlah Yusuf di penjara. Lihat saudaraku, kesulitan demi kesulitan dihadapi oleh Yusuf. Dalam penjara, bertemu dengan juru minum, bertemu dengan juru pembuat roti bagi raja. Dia meramalkan apa yang terjadi pada kedua orang ini. Pada penjual roti, dia katakan, 3 hari kau akan keluar dari penjara, dan kau akan mati digantung. Pada juru minuman, dia berkata, apa yang kau lihat, apa yang kau mimpikan, menandakan bahwa 3 hari kau keluar dari penjara ini, dan kau akan dikembalikan pada posisimu yang semula. Tapi dengar, ketika engkau nanti bertemu dengan raja, jangan lupa memberitahukan tentang aku. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Seringkali apa yang kita minta, seringkali apa yang kita inginkan bertolak belakang dengan apa yang menjadi hasilnya. Dia meminta supaya juru minum ini membicarakannya depan raja, tapi juru minum tidak melakukannya. Yang penting dalam pikirannya adalah, aku sudah bebas. Dia lupa tentang Yusuf. Sampai suatu ketika raja tidur dan bermimpi tentang 7 sapi yang kurus dan 7 sapi yang tambun.
Bingung dia apa yang harus dilakukan. Orang-orang dipanggil semuanya supaya mereka bisa mengartikan mimpinya itu, tapi tidak satu pun yang bisa mengartikan mimpi itu. Yusuf dipanggil, dan Yusuf mulai berkata kepada raja ini bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan, tapi juga 7 tahun kelaparan. Raja benar-benar kaget, dan dia akhirnya mengambil Yusuf untuk menjadi perdana menteri di sana. Orang nomor 2 dalam kerajaannya. Seluruh tanah Mesir diberikan kepada Yusuf untuk dia mengelola dan mengendalikannya. Dan benar, saudaraku, apa yang dimimpikan oleh raja terbukti. Saya ingin berkata pada kita semuanya, jangan anggap remeh kesulitan yang kau sedang hadapi hari-hari ini. Jangan engkau merasa bahwa kesulitan itu justru membuat engkau menjadi hancur. Tidak, saya ingin katakan, seringkali kesulitan itu membuat kita semakin baik dan semakin baik dan semakin baik, semakin diangkat oleh Allah. Tapi kita menjadi orang-orang yang kadang-kadang tidak mau mengerti tentang hal itu. Saya ingin berkata pada kita semuanya, Bapak Ibu, biarlah apa yang kita rasakan hari-hari ini, kekelaman malam, itu justru membuat kita tidak gentar. Justru membuat kita semakin hari berkata, Tuhan, di dalam kekelaman malam yang seperti demikian ini, Engkau juga ada di tengah-tengahnya. Dan aku tahu ya Tuhan, kalau Engkau ada di tengah-tengahnya, sesuatu pasti akan terjadi. Dan kami pasti akan Kau bawa keluar daripada segala permasalahan ini. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa Allah memberikan malam kelam dalam jiwa kita? Agar kita dapat lebih mempercayai Tuhan. Seringkali kepercayaan kita kepada Tuhan berpindah ke tempat-tempat yang lain. Seringkali kita menjadi orang-orang yang kadang-kadang tidak lagi ingat pada Tuhan, tapi justru mengingat pada sesuatu yang sebenarnya fana dan tidak dapat lagi menyelamatkan kita. Paulus berkata dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-8. Dia katakan demikian. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga dalam hidup kami. Ayat yang ke-9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Paulus mengatakan bahwa dia mengalami masa-masa besar, bahkan seakan-akan dia akan jatuh hukuman mati. Tapi dia berkata, ini berguna bagi aku, supaya aku jangan menaruh kepercayaanku pada tempat-tempat yang lain kecuali kepada Dia, Allah yang menyelamatkan dan Allah yang telah membangkitkan, yang telah dibangkitkan daripada kematian. Saya teringat dengan satu film pada tahun 1996, dan film itu berjudul The Preacher's Wife, yang dibintangi oleh Whitney Houston dan Denzel Washington. Bapak Ibu, film ini berbicara tentang seorang pendeta yang begitu sibuknya di dalam pelayanannya, begitu sibuknya dengan gerejanya, sampai-sampai dia tidak memperhatikan yang lebih penting daripada itu, yaitu keluarganya. Terjadi masalah dalam keluarganya, terjadi masalah dengan anak-anaknya, istrinya, dan pada akhirnya permasalahan mereka merebak sampai di tengah-tengah jemaat. Pendeta ini akhirnya berdoa pada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, tolonglah aku, karena aku tidak tahu lagi apa yang harus aku perbuat. Berikan aku pertolongan-Mu ya Tuhan, supaya hubunganku dengan istri dan anak-anak kembali baik lagi. Bapak Ibu, pada akhirnya Tuhan yang maha baik itu, Dia mengirimkan seseorang di tengah-tengah keluarga ini, dan orang itu memberikan konseling kepada pendeta ini. Si istri
Dia merasa bahwa mungkin jemaat yang mengirimkan orang ini untuk bisa memperbaiki hubungan keluarganya. Tetapi lama-lama Bapak Ibu, istri pendeta ini akhirnya tertarik hatinya dengan orang yang mengkonseling dia. Betapa sulitnya perasaan pendeta ini, betapa kelamnya hatinya. Tapi saudaraku, pada akhir ceritanya, Allah tidak pernah mendiamkan orang-orang yang tinggal di dalam kekelaman yang meminta tolong kepada Dia. Mujizat demi mujizat terjadi. Dan akhirnya keluarga ini diselamatkan. Keluarga ini diutuhkan kembali. Dan Tuhan memperlihatkan bahwa tidak ada lagi yang bisa diandalkan di atas dunia ini. Gerejamu, jemaatmu, teman-teman yang kau cintai, teman-teman orang-orang kayamu, mereka tidak bisa diandalkan. Tapi kalau engkau mengandalkan Tuhan pada masa-masa seperti ini, Dia akan memberikan pertolongan padamu. Berapa tahun yang lalu di Amerika, dalam satu ibadah yang diikuti oleh mungkin 100-150 orang pada saat itu. Mereka melakukan puji-pujian, penyembahan. Firman Tuhan disampaikan. Tapi begitu firman Tuhan selesai, tiba-tiba ada seorang wanita dengan tergopoh-gopoh naik ke atas mimbar. Dia ambil mikrofon itu dan dia berbicara kepada seluruh jemaat. Dia berkata, "Jemaat yang saya cintai dan saya kasihi, saya sebenarnya adalah istri daripada pendeta sebelumnya. Tetapi karena kami tidak tahan, karena pelayanan suami saya begitu luar biasanya, pergi ke sana kemari untuk melayani jemaat, untuk mendoakan jemaat, sehingga dia melupakan atau seakan-akan melupakan diri saya." Akhirnya mereka bercerai, saudara. Pendeta dan istrinya bercerai. Anak-anak mereka yang tidak tahan melihat situasi seperti begini, hidup mereka berantakan, meninggalkan rumah. Akhirnya dia pun harus meninggalkan jemaatnya. Tapi ketika dia sampai di atas mimbar dan dia berkata kepada jemaat ini, "Ketahuilah betapa sulitnya hidupku ini. Aku kehilangan suamiku, aku kehilangan anak-anakku, aku kehilangan gerejaku. Tapi hari ini aku boleh berdiri di hadapan kalian semuanya berkata, aku telah kembali di tengah-tengah kalian. Aku meminta kepada Tuhan supaya hidupku, pernikahanku dengan suamiku direkonsiliasi kembali oleh Allah." Bapak Ibu, betapa kelamnya hati ketika seorang kehilangan segala-galanya. Suaminya, anak-anaknya, jemaatnya hilang daripada dia. Ini merupakan sesuatu bagi kita semuanya, bahwa kita ini tidak perlu untuk mengandalkan apapun yang ada dalam dunia ini. Kita tidak perlu mengandalkan kekayaan kita, jabatan kita, kepandaian kita. Gak akan berguna untuk melepaskan kita pada kekelaman ini. Mari kita sadar hari-hari ini, bukankah di samping Tuhan ada sesuatu hari ini yang menjadi tempat bergantungmu? Kalau saya boleh jujur kepada saudara, pertanyaan saya, kalau engkau bangun tidur, mana lebih dulu kau ambil Tuhan atau handphonemu? Seringkali handphone kita menjadi sesuatu yang kita andalkan di mana-mana, melupakan Tuhan. Lebih banyak waktu yang kita berikan untuk melihat pada handphone kita. Handphone berdering, SMS masuk, WA masuk. Yang pertama dilihat ketika dia dengarkan teleponnya berdering, dia buka untuk melihat ada apanya. Bagaimana dengan Tuhan? Allah menginginkan kita menjadi orang-orang yang justru berbalik kepada Dia, bergantung kepada Dia, percaya kepada Dia. Biarlah imanmu semakin dibangkitkan dalam masa-masa yang sulit ini.
Dan yang terakhir Bapak Ibu, Allah ingin dalam masa kelam jiwa ini membuat kita menjadi taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan berarti setiap firman-Nya harus kita dengarkan dengan baik. Kita nggak masuk dalam keheningan yang luar biasa mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kita. Masuk dalam kamar kita yang paling sunyi, berdoa pada Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu, kecenderungan kita lebih banyak kita yang ngomong sama Tuhan daripada kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Yang semestinya adalah lebih baik kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita dan melakukan apa yang Dia inginkan. Allah ingin membuat kita menjadi taat kepada Dia. Mazmur 119 ayat 67 berkata demikian. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Yang berarti saudaraku, penindasan penting supaya kita kembali berpegang pada janji-janji Tuhan. Seorang dalam Alkitab yang bernama Naaman, seorang panglima dari kerajaan Aram. Dia berperang dan dia selalu mendapatkan kemenangan-kemenangan. Dan dalam kemenangan-kemenangan itu, satu hari dia membuka bajunya di rumah. Dan kebetulan di rumah itu ada seorang, yaitu pembantunya, seorang gadis Israel yang membantu istrinya. Pada saat itu dia melihat kusta yang ada dalam diri Naaman. Dan dia berkata, Tuanku, ada lebih baik engkau pergi ke Yerusalem, ke Samaria, untuk bertemu dengan Nabi yang akan menyembuhkan engkau. Akhirnya dia menuruti apa yang dikatakan anak gadis ini. Dan dia pergi kepada Raja Aram untuk membuatkan surat sebagai pengantar kepada Raja Samaria, Raja Israel. Dan saudaraku, ketika dia sampai di sana, Raja Israel berkata, apakah aku ini Allah yang bisa menyembuhkan sakit penyakitmu? Dan dia begitu gusar. Tapi setelah Elisa mendengarkan hal ini, datang kepada raja dan berkata, biarlah Naaman datang kepada aku. Akhirnya Naaman datang kepada Elisa. Elisa berkata, engkau akan sembuh kalau engkau mencelupkan dirimu 7 kali di sungai Yordan. Naaman melihat sungai Yordan begitu kotornya. Dia berkata demikian, apakah tidak ada lagi sungai-sungai yang lebih bersih, yang bersih seperti di tempatku ini? Apakah aku tidak bisa pulang lagi dan membenamkan diriku 7 kali di sungai-sungai di negaraku? Elisa berkata, kalau engkau ingin sembuh, benamkan dirimu 7 kali. Akhirnya Naaman, dia taat. Dan dia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Dan setelah itu dia sembuhkan Allah dengan luar biasa. Ketaatan membawa kita kepada sesuatu yang sangat mulia dan besar. Karena Allah ikut campur di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya ingin akhiri dengan satu ayat dari Roma 8 ayat 28 yang berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah ikut bekerja dalam segala hal, yang baik maupun yang kurang baik. Dan yang baik dan kurang baik itulah sebenarnya Allah ingin buat bagi kita semuanya menjadi kebaikan bagi kita ya semuanya. Bapak Ibu, firman Tuhan ini biarlah menjadi pegangan bagi kita semuanya untuk melihat kekelaman itu bukan menakutkan, tapi kekelaman itu justru akan memperbaiki kita semuanya, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, membuat kita semakin percaya kepada Tuhan, dan membuat kita semakin taat kepada Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mau berdoa supaya pagi hari ini bagi setiap mereka yang melihat ikut dalam firman ini, biar Tuhan Engkau menjadi Allah yang menjagai mereka.
di dalam masa-masa di mana kami merasakan kegelapan ini ya Tuhan. Biar Tuhan menolong mereka. Tuhan memberikan kepada mereka solusi-solusi dalam kehidupannya. Bahkan Tuhan menghiburkan mereka ya Bapa. Sehingga mereka kembali Tuhan dekat dengan Engkau, mempercayai Engkau, dan taat kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat segala kebaikan. Dan kiranya Engkau memberkati mereka. Seluruh Bapak Ibu yang melihat pada firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan ini. Biar berkat Tuhan yang melimpah itu menyertai mereka hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.